Kenapa Tuhan panggil orang Israel keluar dari Mesir? Makanya kitabnya Keluaran. Dipanggil keluar. Untuk jadi apa? Setelah kitab Keluaran apa? Imamat. Untuk jadi imamat. Makanya Petrus bisa langsung imamat yang raja, umat yang terpilih, umat yang kudus, ya, imamat yang rajane. Setelah itu bilangan masuk dalam kitab kehidupan terbilang supaya hidupmu bisa diulang. Mari kita berdoa. Besem haab wehaben weruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu, penyertaan kasih setiamu, perlindunganmu yang mengiringi langkah-langkah kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini bersabda dan berkata-katalah lewat pewartaan firman-Mu. Dan Roh-Mu mengerjakannya. Sehingga sabda-Mu itu menjadi pelita dan pandu, petunjuk. Memperbaiki kehidupan kami, membaharui kami, bahkan membersihkan kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat 17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya awali ayat 14, jemaat 15 dan seterusnya. Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dibebaskan dari perbudakan dosa oleh penebusan Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Maka Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Sebab banyak orang Kristen yang keliru. Mereka berasumsi setelah mereka dibebaskan oleh Kristus, lalu mereka bebas memimpin hidupnya sendiri. Padahal maksudnya setelah kita dibebaskan, kita diberikan pilihan untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena jika tidak, ketika iblis yang begitu kuat memperbudak kita, ya, dan kita dibebaskan dari perbudakan iblis itu, kita merasa saya sudah merdeka. Tetapi Tuhan menginginkan beda. Dia tidak lagi, kalau perbudakan itu dipaksa memikul kuk. Tetapi kalau menyerahkan diri, ayatnya berbicara, pikulah kuku. Jadi ada sebuah keikhlasan, kerelaan dari kita untuk menanggung itu. Karena itu dua kata yang sangat berbeda. Makanya manusia berpikir dia ingin bebas, merdeka, menentukan jalannya sendiri. Pada hakikatnya tidak ada manusia yang merdeka. Ya, 2 Petrus
pasal 2 ayat 19 dan 20 telah menyatakan. Kita lihat dulu. Mungkin bisa ditayangkan 2 Petrus pasal 2 ayat 19 dan 20. Kita lihat bersama. Multimedia mungkin bisa menayangkannya. Ya. Ya. Dikatakan, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Jadi ya, karena tidak ada orang yang merdeka. Semua ada tuannya. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ya, lanjutkan ya ayatnya yang ayat 20. Ya, ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka pada akhirnya mereka lebih buruk daripada semula. Jadi ketika dengan paksa kekuatan yang luar biasa, iblis yang mencengkeram diri manusia keluar, lalu kita merdeka. Iblis kan tidak puas diusir dari tempatnya. Dia mengintai dan berusaha. Jika kita tidak menyerahkan pada roh Tuhan, maka dia akan datang kembali. Dengan pengalamannya pernah diusir, dia akan mengerahkan kekuatan lebih lagi untuk menguasai diri kita. Itu sebabnya banyak orang Kristen kadang-kadang gagal dalam hal ini. Semestinya dia sepenuhnya bahwa hidupnya itu dikuasai, dipimpin oleh roh Tuhan. Jadi kita ingin berbicara itu. Ya, kita ingin bicara ini. Sebab ada pengertian yang keliru. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan, lembaga Alkitab, roh Allah silakan, adalah anak Tuhan. Semua orang. Kalau semua bahasa Yunani itu selalu memakai kata panta. Tapi di ayat ini dia pakai hosos. Kalau semua itu barang siapa. Artinya masih ada pilihan. Kalau hosos mau tidak mau. Tidak ada pilihan. Itu bedanya. Jadi mau tidak mau. Harus dipimpin oleh roh Tuhan. Jadi bukan sukarela lagi. Sudah merupakan sebuah keharusan. Karena itu memakai kata hosos. Tidak lagi memakai kata panta. Kalau panta barang siapa. Berarti ada yang mau, ada yang tidak mau. Tapi kalau hosos mau tidak mau. Kamu harus dipimpin oleh roh Tuhan. Itu penting. Karena kata dipimpin artinya ago. Ya, ago itu mengiringi, mengikuti, membawa. Ya, sehingga supaya kita menjadi anak Tuhan. Nah, roh Tuhan ini bekerja karyanya luar biasa. Saya ingin mengajak kita melihat dulu di dalam Yohanes. Ya, kita lihat dulu Yohanes pasal 14. Ayat ini sudah populer tapi kita baca kembali. 14 ayat 16 17a. 14 ayat 16a. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya, sampai di situ. Ya, sebetulnya kalimatnya masuk ayat 16. Penolong yang lain. Saudara, penolong yang lain, kata yang lain dalam bahasa Yunani ada dua. Alos dan hetero. Kalau alos itu beda, tapi dari sumber yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara Roh Kudus dengan Yesus. Sama-sama keluar dari diri Bapa. Itu alos. Kalau hetero itu pribadi yang berbeda sama sekali. Kalau bertentangan sama sekali, heterodok. Itu bertentangan sama sekali. Jadi roh yang bertentangan. Tapi ini tidak bertentangan. Dia seiring, sejalan, dua pribadi yang berbeda. Tapi dari sumber yang sama, tanpa beda. Itu alos. Dia memakai kata yang lain di sini, memakai kata alos. Artinya kita diselamatkan oleh Yesus dengan kasih karunia. Dengan karya Yesus. Dan Roh Kudus memenuhi kita, menyertai kita. Terus melaksanakan
apa yang diinginkan oleh Yesus yang sudah direncanakannya. Ketika orang itu diberikan kesadaran, ya, itu kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan kebenaran, ya, menyapa, menginsafkan dunia akan dosa. Saya kasih contoh begini. Secara agama, ya, saya ikutin hukum agama. Dan saya merasa pada waktu itu sangat sempurna saya mengikuti. Karena aliran yang saya ikuti adalah aliran yang sangat ketat. Ya, melaksanakan sedetil-detil syariat-syariat hukum. Ya, sehingga sempurna sekali. Jadi saya melihat masih banyak kalau orang ambil air suci saja itu tidak sempurna. Kalau sempurna itu ya harus membasahi sesuai dengan hukumnya. Dan kalau sampai tidak ada air itu terlewat, itu api neraka yang akan menjilatnya. Begitu ketat. Jadi tidak pernah sekedar, jadi betul-betul tumaknina melaksanakan dengan sempurna. Tapi ya saya sudah merasa puas kan, sudah melakukan semuanya. Tapi di hati kecil saya tidak. Saya benci dengan orang yang tidak sama seperti saya. Saya sangat benci. Kenapa dia tidak sama? Ya. Karena hati saya penuh kebencian, karena ingin orang sama. Berarti di hati saya tidak ada damai sejahtera. Jadi secara hukum agama bagus sekali. Tapi hati itu bedanya. Roh Kudus, nah di sini. Ya, jadi berfungsi seperti itu. Jadi kita jangan hanya lahiriah aktivitas kita seperti orang Kristen. Tapi hati dan pikiran jiwa kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Gitu. Nanti akan saya lanjutkan. Dan Roh Kudus menginsafkan saya. Itu kan pekerjaan Roh Kudus. Kamu menggelisahkan saya. Kenapa di hati saya penuh kebencian? Padahal aku ingin suci, aku ingin sempurna, insanul kamil. Saya ingin sempurna. Tapi hati tidak bisa sempurna. Nah ketika Roh Kudus menginsafkan saya, nah itu elenchen, menginsaf, menyadarkan saya, memberikan pengertian kepada saya, oh ini tidak benar. Lalu apa? Saya mencari. Nah disitulah saya berjumpa dengan Yesus. Itu penting. Kenapa demikian? Karena pekerjaan setelah Yesus naik ke surga itu peranan Roh Kudus. Mengumpulkan murid-murid, menyatukan murid-murid, menggerakkan murid-murid. Coba lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 supaya kita tahu bahwa kita berkumpul di sini ini karya Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita betul-betul tadi dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi apa saja yang kita lakukan ini pekerjaan Roh Kudus. Memang dia menggunakan akal kita, pikiran kita, gerakan fisik kita. Tapi jangan lupa. Roh, jiwa, dan tubuh semua digerakkan oleh roh itu. Kalau bukan Roh Kudus, pertanyaannya, roh siapa yang menguasai kita? Itu saja. Itu saja yang harus kita pertanyakan. Pasti ada roh lain. Kalau keyakinan kita, kepercayaan kita mudah sekali dipergunakan oleh kejahatan, oleh teroris, kita harus mempertanyakan keyakinan kita itu apa? Kok begitu mudah? Sama saja. Kalau kita begitu mudah dipergunakan untuk kejahatan, kita harus tanya roh yang ada pada kita itu roh apa? Karena Roh Kudus itu pekerjaannya bukan kebatinan loh. Bukan kebatinan. Memang dia metafisis, dia supranatural, tapi beda. Beda. Nanti saya akan tunjukkan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan sebab dalam satu roh kita semua. Coba, dalam satu roh. Baik orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun merdeka telah dibaptis, tolong sambung. Satu tubuh. Tubuh Kristus. Organisme, tubuh Kristus, organisasi gereja. Apapun namanya, siapapun yang mendirikannya, gereja itu hadir di tengah-tengah dunia ini adalah hasil pekerjaan Roh Kudus.
Saya tidak memilah-milah. Orang boleh punya niat mendirikan gereja karena niat macam-macam, tetapi sebetulnya di balik itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus. Gereja di sini adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Makanya ketika kita ingin menjadi anggota, menetapkan diri, kita harus tanya, apakah betul Roh Kudus menanamkan aku di tempat ini? Kalau betul, ketika pindah pun tanya Roh Kudus. Tidak mudah orang keluar masuk pindah sana sini. Emangnya ini partai politik? Loh, ya ini kita harus menyadarkan diri kita supaya kita ini betul-betul tertanam dan berbuah. Kalau tidak bisa. Kita ingin pasti saudara secara simbolis ngomong menangkan Sumatera Selatan, Palembang buat Tuhan. Loh, kalau kita tidak satu, bagaimana? Ini penting. Kalau ini wadah Tuhan, karya Roh Tuhan, aku ditempatkan juga oleh Tuhan. Aku ditempatkan. Ini penting. Bab ini berbahaya sekali kalau kemudian gereja ini dianggap sama dengan organisasi. Karena itu sebelum pindah, berdoa tanya. Tuhan, Engkau tetapkan saya di sini atau tidak? Ya, itu penting. Jadi satu tubuh kita semua diberi minum dari satu roh. Yang diminum Pak Sabta, yang diminum saya, yang diminum Anda, kita semua dari satu roh kan? Ya nggak mungkin bisa berbeda. Itu penting. Dalam pandangan seperti ini supaya gereja ini punya dampak dalam kehidupan kita. Ya. Banyak hal kita sudah belajar. Roh Kudus itu menguasai, mengajar dan sebagainya. Coba ayat 15 kita masuk. Ayat 15. Pada bacaan kita tadi. Ya, ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya ingin bahas satu-satu. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Dauleyai. Roh perbudakan. Ya. Perhambaan. Yang menjadikan kamu takut, khawatir. Termasuk bimbang. Jadi kita harus mantap. Yang menyebabkan kata Palin itu kembali lagi ke awal. Jangan sampai kita kembali lagi. Sifat yang lama, hidup yang lama. Tidak boleh. Karena roh itu yang sudah membebaskan kita. Yang membuat kamu, kata membuat di sini memakai kata aish. Aish itu menghasilkan. Ada hasilnya. Ada buahnya, aish menghasilkan. Dia memakai kata itu. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Huiostasia. Kamu betul-betul menjadi sebuah pekerjaan ciptaan yang baru. Anak-anak. Bukan budak. Budak sudah pindah jadi anak. Kalaupun kau menyerahkan diri, itu dulos bukan dolai. Kita menyerahkan diri. Ya. Oleh roh itu, jadi roh yang sama. Tadi aish, dia menghasilkan, tetapi dia menggerakkan. Indah sekali bahasa Yunani. Di dalamnya, melaluinya, kamu berseru. Apa seruannya? Ya Aba ya Bapa. Kata Aba mengambil bahasa Aramik. Untuk semua yang kita hormati, ya, yang kita muliakan, kita sapa dia sebagai Aba. Tapi Bapak memakai kata pater. Dia punya hubungan darah bahwa dia betul-betul anak kandungnya. Jadi kalau memanggil Tuhan Halik langit dan bumi, Tuhan Maha Kuasa, umum semua orang percaya kepada Tuhan akan menyapa Tuhan dengan segala hormat. Tapi tidak punya hubungan apa-apa. Maka ini bukan permainan kata. Ini untuk menunjukkan status kita. Kita bukan hanya mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi juga kita anak Tuhan. Karena itu kita panggil dia Bapa.
Bapa. Itu bedanya. Pater. Ya, Abba, Pater. Itu beda. Ini bukan karena dua bahasa kebetulan enak disambung. Bukan, ini bukan kata menjemuk kupu-kupu. Itu bukan, saudara. Iya, bukan. Gelap gulita, pucat pasi. Bukan itu. Tapi ini menunjukkan status yang berbeda. Orang lain hanya sampai menyapa Tuhan Abba. Tapi aku, Pater, Bapa. Karena aku punya hubungan. Nah, ini kita harus ingat terus. Harus ingat terus. Mana yang lebih penting ketika pertengkaran saudara soal waris? Saya setiap kali ke Palembang kalau ketemu saudara selalu ngomongin waris saya. Padahal sudah pepesan kosong gitu ya. Sampai saya bilang, iya Yai dulu punya tanah di Kempen ini. Gitu. Ya jangan-jangan sudah jadi gereja ini saya bilang. Iya. 13 hektar katanya kemarin ngobrol dengan misanku ngomong gitu. Gini ya gitu. Jadi kenapalah gitu. Mana yang lebih penting? Saya bilang persaudaraan kita dengan saudara-saudara yang lain. Atau hartanya. Harta itu ya menurut keuangan dunia dalam 1 tahun sampai 12% merosot loh duit. Itu survei dunia. Persaudaraan masa hilang. Kita ini adelpos, satu persekutuan anak-anak Tuhan. Amin. Tidak boleh merosot. Harus meningkat. Karena roh itu memenuhi terus. Ya, tidak ada nilai kurang. Saudara, dia penuh terus. Setiap ibadah tambah penuh lagi. Saudara berdoa tambah penuh terus memenuhi. Sehingga melimpah. Nah itu praktekkan. Nanti lebih dalam lagi. Kita koreksi. Kita penuh enggak Roh Kudus? Ayo. Kita uji. Ya, saling uji dewek lah. Kita uji sendiri-sendiri. Kita uji. Jangan-jangan saya hanya ngomong doang di mimbar ini. Itu penting. Roh Kudus memang metafisis. Metafisis. Ya. Tetapi pekerjaan Roh Kudus itu bisa dilihat. Memang roh tidak kelihatan. Tapi pekerjaannya bisa dilihat. Ada penampakan. Yesus dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Apa yang nampak? Burung merpati. Itu penampakan. Berarti Roh Kudus itu bukan alam kebatinan yang tenaga dalam gitu. Bukan, saudara. Tapi ada penampakan. Nah, saudara, kita semua penuh Roh Kudus. Hati-hati kalau tidak ada penampakannya. Bohong. Harus. Ini penting. Saya bicara harus keras karena ini akhir zaman. Ya, mengingatkan kita semua. Jadi penuh Roh Kudus ada. Murid-murid berkumpul, Roh Kudus turun memenuhinya. Apa penampakannya? Di David. Itu penampakan. Jadi ada penampakannya. Roh Kudus menggerakkan seluruh rasul. Supaya mereka mengingat semua apa perkataan Yesus. Apa hasilnya? Alkitab. Perjanjian baru. Pekerjaannya bisa dibaca? Bisa nyata? Oh ya. Jadi Anda penuh Roh Kudus atau tidak? Bisa nyata. Bahasa roh itu bunganya. Karunia itu bunganya Roh Kudus. Kalau bunganya tidak jadi buah, namanya bunga plastik. Harus ada buahnya nampaknya. Ini bukan ucap-ucap, ini benar-benar ya. Jadi penuh Roh Kudus ini harus penuh sungguh-sungguh. Ruangannya namanya sudah hebat. Ya ruangan ini, hati-hati loh, hati-hati kalau keluar dari sini tidak membawa impartasi ruangan yang namanya sudah hebat. Namanya baik. Oh iya, supaya kita sadar betul itu. Karena apa bedanya nanti aktivitas kita dengan aktivitas komunitas, organisasi. Kita harus beda. Beda itu dari diri kita. Ada sebuah betul-betul perubahan yang total. Itu penting.
Dia menginsapkan dunia dan Roh Kudus terlibat secara kontinu, terus menerus, tidak pernah terpotong pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Ya, siapapun yang ditunjuk sebagai pemimpin tugas apapun, memang melalui manusia. Tapi kita harus imani itu pekerjaan Roh Kudus. Karena ini bukan arisan. Gitu. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau aku jadi WL atau jadi musik atau jadi, ya memang Roh Kudus mengendaki aku di sini. Ini penting. Jadi pendoa, jadi apa? Niup sopar bukan karena pinter aja, tapi memang Roh Kudus ingin aku tugas di sini. Amin. Loh iya, itu penting semua. Perhatikan. Nanti saya akan cerita. Kenapa Tuhan panggil orang Israel keluar dari Mesir? Makanya kitabnya Keluaran. Dipanggil keluar. Untuk jadi apa? Setelah kitab Keluaran apa? Imamat. Untuk jadi imamat. Makanya Petrus bisa langsung imamat yang umat yang terpilih, umat yang kudus, ya, imamat yang rajane. Setelah itu bilangan. Engkau masuk dalam kitab kehidupan terbilang supaya hidupmu bisa diulang. Ini bukan ngira-ngira, ini paham orang Saduki. Karena itu dia percaya hanya 5 kitab. Dia memahami gitu. Dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Karena Tuhan inginkan apa coba? Tuhan panggil ciptakan orang. Itu dia berarti memilih manusia. Kurang puas orang, panggil keluarga. Panggillah ya Abraham dan Sarah. Sudah dipanggil. Tuhan ingin panggil umat. Aku ingin punya umat pilihan. Jadi Tuhan ingin punya umat di kota Palembang ini. Tuhan ingin punya umat. Maka didirikanlah sebuah gereja oleh Roh Kudus. Itu kita harus sungguh-sungguh bahwa memang aku ini terpilih. Bahkan ada ayat mengatakan terpilih sebelum dunia diciptakan. Selagi dalam kandungan maksudnya di luar dugaan waktu hitungan orang. Bukan betul-betul sebelum dunia diciptakan ada Yusuf Roni, bukan itu maksudnya. Artinya di luar semua perhitungan orang, tapi itu perhitungan Tuhan kairos, engkau sudah dipilih. Itu harus mengerti gitu. Coba kita baca lagi. Bahwa Roh Kudus bekerja dalam pekerjaan gereja. Supaya kita tahu, aku tugas ini, aku melakukan ini, semuanya ini. Ini Roh Kudus bekerja. Sehingga nanti kita ayatnya selanjutnya, kita akan lihat bersama-sama. Coba kita lihat dulu Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Ya, Kisah Rasul 13. Ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Apa? Berkatalah Roh Kudus. Peranan Roh Kudus. Apa? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Pribadinya jelas, tugasnya jelas. Itu siapa yang nunjuk itu? Ayat ini. Roh Kudus. Saudara yang terlibat pelayanan di sini, mengamini ini, ya, Roh Kudus sudah tentukan aku. Namanya disebut Barnabas dan Saulus. Namanya dia tahu. Padahal lahiriah ditugaskan oleh manusia. Jangan lihat manusianya. Kalau Anda lihat Pak Sabtanya, Anda sama dengan pelanggar lalu lintas. Hanya lihat polisi lalu lintas, lalu taat, ngerem. Gitu. Anda lihat ini semua peranan Roh Kudus. Ada tidak ada orangnya atau semuanya, itu beda. Itu beda. Makanya di sini akan ada revolusi Roh Kudus. Amin, saudara, berubah sama sekali. Melakukan sesuatu. Sehingga saya percaya kota ini pasti dimenangkan. Oh, ya. Saya sampai menerima teguran halus dari Roh Kudus. Kamu orang Sumatera Selatan tapi tidak pernah ke Prabu Muli.
Di sana ada gereja. Makanya kemarin cepat-cepat saya ngomong dengan Pak Sab. Tolong jadwalkan saya mana saja. Prabu Muli apa? Muara ini. Lahat ya coba. Ya. Jangan di Kota Bay ya. Gitu. Ya. Loh, itu artinya Roh Kudus memberikan pencerahan. Kita bisa bekerja sama dalam hal itu. Ini penting. Tidak ada ruginya kita bertobat bersama-sama. Amin. Ya, kita mulai kembali lagi. Ya, coba Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Tadi sudah sampai ayat, baru ayat 2 ya. Ayat 3-nya belum ya. Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. 3-nya belum. Ya. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Itu semua perintah Roh Kudus. Tapi Roh Kudus nggak ada tangannya kan? Ya pakai tangan-tangan yang lain, manusia yang lain. Nah sekarang Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Tolong kita lihat ini. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Perigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus bisa mencegah. Loh, pekerjaan memberitakan Injil kan harus. Tapi ada yang belum waktunya. Nah, kadang-kadang kita tidak sabar. Ya. Namanya kita ini persekutuan, bekerja sama, kita harus dengar pendapat yang lain. Waktunya atau belum? Ya, lanjutkan ayatnya. Ya, mari kita lihat ayat ini. Ya. Terus, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke tanah Bitinia. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Coba. Peranan Roh Kudus ini ada di gereja, ada di organisasi, ada dalam pemimpin, ada dalam kehidupan kita di sini. Amin. Kita harus sadari itu. Karena pemimpin itu, dia bertanggung jawab. Bukan hanya kemajuan organisasi gereja ini, dia bertanggung jawab dengan jiwa-jiwa. Jiwa umat. Ya. Maka kalau nggak sanggup jangan jadi. Gitu ya. Ya, ini tanggung jawab jiwanya. Kalau sampai jiwa itu masuk neraka, ayo. Oh, ini penting saudara ya. Jangan ngusir-ngusir orang itu ya. Jadi ini harus betul-betul diselamatkan. Gitu. Jadi ini penting. Terus ayat selanjutnya, ayat yang ke-7 ya. Kisah Rasul. Sudah ya. Tapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Nah sekarang Kisah Rasul 20 ayat 28. 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28. Kita lihat bersama. Ya. 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, pemimpin untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jemaat itu diperoleh oleh darah Yesus, bukan oleh darahmu. Oh, ini penting jadi bukan milikmu. Itu yang penting. Ya, itu kita melayani orang diselamatkan lalu kita merasa itu jiwa saya. Jiwa saya enak aja. Itu jiwanya Tuhan. Amin saudara. Loh iya, itu bertanggung jawab. Ini penting. Nah, supaya kita semua dikatakan di situ ya ayat 16. Ya, masuk ayat 16 bacaan kita tadi. Ya, ayat 16. Roh itu sendiri bersaksi, tolong sambung. Bersama roh kita. Roh itu sendiri, roh Tuhan bersama roh kita ya, bersaksi ya, bersama ya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Enggak boleh ngaku sendiri. Aku dewe anaknya Tuhan. Roh Kudus bilang enggak tahu. Oh, harus sama ini. Harus sama. Enggak bisa ngaku-ngaku. Harus sama. Saksi itu sah dua kan? Roh kita dan roh Tuhan. Makanya memakai kata sumartureo. Sumartureo. Sama-sama. Nanti kata sama-sama ini terus menerus menjadi sambung dari ayat 17. Ya, sambung. Sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Sama. Itu gunanya persekutuan. Itu gunanya persatuan. Itu gunanya jemaat.
harus sama. Ya. Apa istilahnya? Senasib, sepenanggungan. Bersatu kita teguh, bercerai kata TikTok kawin lagi. Nah, itu TikTok. Itu kita harus ingat di situ. Ya. Supaya kata sama-sama ini penting. Ya, bersama ini. Jadi enggak boleh ya namanya satu barisan, enggak boleh ada yang ketinggalan. Satu barisan GBI, MPI ya, gitu. Terus ada yang ketinggalan, kececeran, itu bukan barisan, ya, itu orang ramai, beda. Ayat 17 kita masuk. Dan jika kita anak, ini pertanyaannya, jika kita anak, ya, kita juga adalah ahli waris. Kleronomos. Ahli waris. Kata kleronomos, orang yang berhak menerima. Berarti kita punya hak. Ahli waris. Terima waris. Tadi ngomong dengan Ibu Adit, saya nangkep. Gitu. Ahli waris itu bukan hibah. Bukan hibah, karena hibah katanya bisa dicabut. Nah, ini ahli waris tidak bisa dicabut. Karena sah miliknya. Orang yang punya hak untuk menerima. Ya. Yang akan, ayat 17 kita sambung. Coba perhatikan. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji itu Tuhan. Yang akan apa? Menerimanya apa? Bersama. Makanya saya katakan tadi kata bersama nyambung terus. Nggak boleh terputus mata rantainya dengan Yesus. Tidak boleh terputus mata rantainya satu dengan yang lain. Adelpos, satu saudara-saudara yang lain. Amin? Nggak boleh. Nggak boleh ada yang terputus. Jangankan badannya, spiritnya, rohnya tidak boleh terputus. Itu penting. Ya, menerima bersama dengan Kristus. Yaitu, ya kita lanjutkan sekarang ini. Ya, dan jika kita menderita bersama dia, masih bersama terus ya. Supaya kita juga dipermuliakan sama-sama. Saudara tahu doksologi dalam gereja? Segala kemuliaan, segala puji dan hormat hanya buat Tuhan. Amin. Coba ucapkan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala puji hanya buat Tuhan. Benar? Beneran. Buat Tuhan. Jadi kalau tidak dipuji, jangan minta. Loh kan sudah ngomong buat Tuhan. Iya. Ini lain kalau sudah melayani, kalau tidak diperhatikan. Berarti ngomong, segala puji bagi dua Tuhan. Emangnya Tuhan kawanmu. Itu, iya kalau tidak dihargai, merajuk dia. Nah kau. Ini berarti waktu doksologi, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi dua dengan Tuhan. Nah, bahaya. Saudara benar buat Tuhan? Nah, jangan amin dulu lah kau ini ya. Kaget salah lagi gitu ya. Jangan dulu. Benar buat Tuhan? Amin. Konfirmasinya apa? Engkau capek melayani Tuhan segala sesuatu. Bukan dapat pujian, malahan dapat cacian. Itu artinya konfirmasi buatmu bahwa itu sebetulnya memang buat Tuhan. Ketika kita dihina orang, diejek orang, kita sudah melayani Tuhan. Itu konfirmasi bahwa sesungguhnya engkau itu buat Tuhan. Malahan bangga. Terima kasih Tuhan, konfirmasi memang bukan buat aku. Jadi jangan cari pujian, cari ejekan. Jangan mau dihargai, harus tidak dihargai. Itu konfirmasi. Kalau orang, saya sampai bilang, kalau saya sudah khotbah di mana-mana, kalau ada yang memuji, wah Pak, khotbah Bapak bagus sekali. Oh suara setan. Suara setan. Ini suara setan ini. Suara setan ini. Sudah mulai suara setan kita. Lalu saya tengking dalam nama Yesus. Iya bahaya dia. Sebab begitu dipuji orang, saya berpikir secara roh. Itu kayaknya malaikat sinis dengan saya. Begitu aja. Padahal sebelum khotbah bilang minta urapi.
Setelah diurapi, dipuji orang sedikit. Amin. Loh ya. Jadi mulai sekarang banggalah kalau orang tidak menghargai pelayananmu. Katakan amin. Itu sudah doksologi. Sudah doksologi. Tidak perlu diucapkan segala puji, syukur, hormat hanya buatmu. Tidak apa-apa begitu. Ya, dilihat orang enggak, dicuekin orang, bersyukurlah. Oh itu doksologiku. Amin saudara ya. Loh ya, sebab semua sama bersama. Hanya buat Yesus, bersama Yesus. Kalau tidak Yesus maksudnya di sini enggak bisa. Kalau menderita bersama Yesus, dimuliakan bersama Yesus. Menderita tidak bersama Yesus, bagaimana mau dimuliakan bersama Yesus? Menderita bersama Yesus apa? Ketika kita melakukan pekerjaannya tidak dihargai oleh orang lain. Amin gitu katanya. Amin saudara, iya mantap lah kita. Jadi mulai sekarang yang ada di sini sebarkan ke jemaat. Gitu. Jangan cari pujian, cari cercaan. Tapi jangan kau buat dewek supaya dicerca orang. Itu jangan itu. Tapi maksudnya kok saya tidak menerima upah di sini. Loh memang upahku di sorga. Kalau ngomong bagus semua, carilah kerajaan sorga lebih dulu. Oh benar, yang benar. Jangan ngotai. Gitu lah ya. Kalau kau ngotai kawan, enggak apa-apa, ngotai Tuhan. Oi, ayo benar kawan. Iya, Tuhan itu tidak bisa dibudustai. Karena dia sifatnya roh. Amin. Ya, mari kita merendahkan diri bersama-sama.